Zeva. Cindy melambaikan tangannya saat melihat sang sahabat baru saja keluar dari mobil, tepat di depan sebuah pusat perbelanjaan di pusat kota. Zeva ikut melambaikan tangannya sambil melangkah menghampiri Cindy. Ia baru saja mengantar Lily dan Suster Lenny ke sekolah. Saat Anda kembali pulang ke rumah tiba-tiba Cindy menelpon dan memintanya untuk bertemu. Sepertinya pekerjaanmu benar-benar menyenangkan, bahkan sebelum hari libur kamu sudah bisa mengajak aku jalan-jalan ke mall. Ah, ini aku. Sejenak Cindy nampak berpikir alasan apa yang harus ia berikan karena sebelumnya ia sudah tahu maksud dan tujuan Leon memintanya untuk mengajak Zeva berjalan-jalan hari ini. Itu aku. Aku sengaja mengambil cuti hari ini. Sudah lama kita tidak mengobrol bersama, makan bersama. Hari ini, aku akan mentraktirmu. Kedua mata Zeva memicing curiga. Sepertinya dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh sahabatnya itu. Apa ini? Sekarang kamu menyembunyikan sesuatu dariku. Mam *S, kenapa aku selalu gagal berbohong saat di hadapannya? Tidak, kali ini aku tidak boleh gagal. Kalau tidak uang 20 juta yang diberikan Pak Le bisa ditarik lagi, batin Cindy. Haha. Cindy terkekeh sendiri sambil menepuk pundak Zeva. Hais, kau ini. Aku tidak menyembunyikan apapun. Hari ini aku gajian, jadi aku ingin mentraktirmu makan, itu saja. Heh, gajian. Raut wajah Zeva nampak begitu datar. Bukannya gajian itu tanggal 5, ini baru tanggal 1, kan? Ia melihat kalender di layar ponselnya untuk memastikan. Dia ini benar-benar teliti sekali, apa susahnya bilang iya saja, jangan banyak tanya, batin Cindy. Ya pokoknya aku akan mentraktirmu sekarang, ayo masuk saja. Cindy menarik tangan Zeva agar mengikuti langkahnya masuk ke dalam area mall. Sementara itu di tempat berbeda. Saat ini Leon sedang dalam perjalanan untuk menghadiri persidangan kasus penculikan yang dialami Zeva. Hari ini dia tidak pergi sendiri, ia membawa Bara sebagai saksi dalam kasus tersebut dan juga Kim yang dengan senantiasa mendampinginya. Untuk tim pengacaranya sudah menunggu di sana sejak pagi. Di depan Kim terlihat begitu fokus menyetir mobil sementara Leon dan Bara duduk di kursi belakang. Kedua pria itu nampak begitu serius saat tiba-tiba saja Bara membahas tentang Flora. Ya, Bara memberitahu sang sahabat bahwa saat ini Flora sedang dirawat di rumah sakit tempatnya bekerja karena overdosis obat. Hati-hati nanti baper lagi. Leon tiba-tiba memberikan peringatan di tengah obrolan mereka. Bara berdecak sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, aku yakin dengan diriku. Yang jadi masalah itu, ternyata mantan istri kamu itu punya sepupu, padahal seingatku anak uncel Mike itu meninggal saat kecil. Leon menoleh menatap Bara dengan kening mengkerut. Sejenak ia nampak berpikir siapa yang dimaksud oleh sahabatnya itu. Hingga tiba-tiba saja ia teringat sesuatu. Ah, dia. Ya memang benar, tapi dia hanya anak angkat, sejak kecil tinggal di luar negeri. Memangnya dia kenapa? Kau terlihat kesal sekali. Bara segera menegapkan posisi duduknya seolah siap untuk menceritakan kejadian malam tadi kepada Leon. Wanita itu benar-benar menyebalkan. Hanya karena dia berprofesi sebagai seorang dokter, berani-beraninya dia mengambil tindakan medis untuk pasien yang seharusnya aku tangani di UGD. Kebetulan malam tadi aku sedang tugas malam dan beberapa dokter lain yang juga tugas malam bersamaku mengambil cuti hingga hanya ada beberapa orang perawat di UGD. Saat aku datang, dia langsung berkata, "Oh ini dokter lelet itu." Hah, sepanjang karirku sebagai seorang dokter, baru kali ini ada yang mengatai aku lelet. Bukan cuma itu, dia juga menginjak kakiku. Lanjut Bara yang nampak menggebu-gebu saat menceritakan kejadian malam tadi. Bahahaha.
Leon dan Kim yang sedang menyetir di depan tertawa bersama saat mendengar cerita Bara menurut mereka sangat lucu. Bar, ada 2 pasal yang harus kamu tahu tentang perempuan. Yang pertama, perempuan selalu benar, dan yang kedua, kalaupun perempuan salah, balik ke pasal 1 tadi, jelas Leon yang berusaha menahan tawanya. Betul sekali itu, Dok. Yang namanya perempuan, ia pasti akan selalu merasa benar, sambung Kim yang malah ikut-ikutan. Bara terperangah saat melihat tanggapan Kim dan Bara. Dengan lemas ia menyandarkan tubuhnya sambil memijat kening yang tiba-tiba terasa pening. Kalian tidak tahu dia seperti apa, dia itu bukan perempuan tapi dia itu ubur-ubur, you know ubur-ubur. Hahaha. Lagi-lagi Leon dan Kim tak bisa menahan gelak tawanya. Setelah menimbang berdasarkan bukti dan keterangan para saksi, dengan ini tersangka Sean Gelael dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara dan denda sebesar 150 juta. Saat palu hakim diketuk, saat itulah Sean tertunduk dengan kedua tangan tercengkam erat. Karirnya yang sudah ia bangun sekian lama hancur begitu saja. Tante Linda yang dulu selalu memuja-muja dan mengejarnya kini hilang bak ditelan bumi. Dia tidak mempunyai satupun keluarga di kota tersebut. Sebelum kasus persidangan ini ia hendak memutuskan untuk menghubungi ibu pantinya di luar kota, namun sayang ia tidak ingin membuat ibu panti merasa malu atas semua hal yang telah ia lakukan. Tanpa pembelaan ataupun mengajukan banding, ia pasrah dengan segala putusan yang diberikan. Meski pasrah, ia tetap memandangi Leon dengan tatapan penuh kebencian karena ia merasa kemalangan yang terjadi dalam hidupnya adalah karena pria itu. Sean segera berdiri dari posisi duduknya saat melihat Leon melangkah mendekat. Sepertinya Anda begitu senang karena sekarang tidak ada lagi penghalangi untuk Anda memiliki Zeva selamanya. Leon menarik senyuman sinis ketika mendengar semua ucapan Sean yang seolah tidak menyesal setelah apa yang sudah dilakukan. Sejak awal kita ini bukan lawan yang sebanding. Aku tidak pernah khawatir karena Zeva tidak mungkin berpaling dan kembali kepada pria brengsek sepertimu. Tapi apa yang kamu lakukan hari itu membuat aku tidak bisa diam saja. Nikmatilah karena setelah ini kamu tidak akan dikurung di penjara yang sama, namun akan lebih menyakitkan dari apa yang kamu bayangkan. Waktu 15 tahun itu akan terasa seperti 100 tahun. Dasar licik. Sean mengangkat tangannya tinggi ke udara hendak menjatuhkan satu tamparan ke wajah tampan Leon, namun dengan cepat Leon menangkis tangan tersebut. Hentikan, kau sudah kalah sekarang. Jadikan semua ini sebagai pelajaran, bahwa saat kamu melihat ke arah wanita yang lebih menarik dari apa yang kamu miliki, di saat bersamaan ada pria lain yang melihat wanita yang kamu campakkan itu sebagai sebuah berlian yang sangat berharga. Terima kasih karena sudah melepaskan Zeva, berkatmu sekarang aku memilikinya di dalam hidupku. Leon menghempaskan tangan Sean begitu saja. Ia menghembus nafas kasar lalu berbalik hendak melangkah meninggalkan ruangan itu bersama Kim dan juga Bara yang sudah menunggunya di ambang pintu. Sebelum pergi, kau harus tahu sesuatu. Seruan Sean membuat langkah Leon terhenti. Ia kembali berbalik memandangi mantan suami istrinya itu dengan raut wajah bingung. Apa maksudmu? Ini tentang masa kecil Zeva. Aku memang membencimu tapi aku ingin memberitahu sesuatu tentangnya sebelum aku dibawa pergi jauh dari kota ini. Papa tidak mau kamu bekerja di luar negeri lagi. Sekarang kamu fokus aja di sini, kota ini cukup luas dan begitu banyak rumah sakit yang membutuhkan tenaga dokter sepertimu, ucap Uncel Mike yang saat ini sedang duduk berdampingan bersama sang putri di kursi tunggu di depan ruangan tempat Flora dirawat. Ya, saat ini kondisi Flora sudah stabil namun ia belum sadarkan diri karena pengaruh obat. Uncel Mike yang baru saja datang langsung menginterogasi sang putri, Karina.
Karina menghembus napas panjang sambil menatap sang papa yang semakin hari terlihat semakin renta karena penyakit komplikasi. Papa ingin menahan aku tinggal di kota ini karena apa? Aku seorang dokter, tinggal di sini pun rasanya percuma karena aku tidak bisa melanjutkan perusahaan Peara. Masih adakah Flora yang bisa meneruskan semuanya? Cek, Flora. Uncel Mike terkekeh sambil menggelengkan kepalanya. Kamu lihat saja, dia bahkan sudah tidak sayang dengan nyawanya sendiri. Lantas bagaimana Papa bisa mempercayakan seluruh aset perusahaan kepadanya? Pokoknya Papa tidak mau tahu kamu urus surat pindah kamu dari rumah sakit di sana dan pindah ke sini, titik. Karina hanya bisa diam terpaku seraya memandangi kepergian sang papa yang terus melangkah menjauh dari koridor rumah sakit. Ia menyadari dirinya hanyalah seorang anak angkat. Jika ada yang lebih berhak maka itu adalah Flora. Sepertinya aku tidak bisa menolak kali ini. Tapi, di rumah sakit mana aku harus bekerja? Karina menggedarkan pandangannya melihat sekeliling koridor rumah sakit yang menurutnya cukup bagus tidak jauh berbeda dengan rumah sakit tempatnya bekerja sekarang. Rumah sakit ini tidak buruk juga. Hanya satu kekurangannya kenapa rumah sakit sebesar ini mempekerjakan dokter kura-kura itu, gumamnya. Langit semakin menjingga saat mobil yang dikendarai Kim sampai di kediaman mewah keluarga Horowitz. Kamu bawa saja mobilnya, besok jemput aku jam 8 pagi jangan sampai terlambat, ucap Leon saat hendak keluar dari mobil. Baik, Tuan. Saya berjanji tidak akan telat lagi, ucap Kim dengan lugas. Bagus. Leon segera keluar dari mobil tersebut. Sementara Kim langsung tancap gas meninggalkan halaman kediaman mewah itu karena hari semakin sore, ia takut terjebak macet. Langkah demi langkah Leon tapaki, masuk ke dalam rumah. Dari kejauhan ia bisa melihat sang putri kecil sedang bermain dengan suster Lenny dan beberapa pelayan lain. Hi sweetie. Leon langsung mendekat mencium pipi hingga ke kening Lily. Kok hanya sama suster, Mommy mana? Mommy tadi baru saja naik ke atas katanya mau mandi. Dedi dari mana saja sih sibuk terus? Tanya Lily dengan polosnya. Biasalah, Dedi itu sibuk mencari money untuk Lily. Dah, Dedi mau naik dulu mau mandi juga nanti malam kita belajar ya. Yah kok belajar terus sih, ucap Lily dengan lemas. Leon tak lagi menanggapi ucapan sang putri. Ia hanya tersenyum sambil menepuk pelan pucuk kepala Lily. Tanpa menunda waktu lagi ia segera berbalik melangkah pergi meninggalkan ruangan itu. Kebetulan kamarnya berada di lantai 1 jadi ia tidak perlu repot-repot menaiki tangga untuk menemui istrinya tercinta. Sesaat setelah membuka pintu kamar ia bisa melihat Zeva baru saja keluar dari kamar mandi dengan memakai handuk kimono. Sungguh pemandangan ini adalah hal yang paling Leon sukai. Good afternoon, istriku. Leon merentangkan kedua tangannya dan langsung memeluk Zeva dengan erat. Ia menciumi bagian pundak hingga ke pipi sang istri. Kamu wangi sekali, pakai sabun apa sih? Zeva terkekeh kecil saat mendengar pertanyaan sang suami yang menurutnya hanyalah basa-basi. Sabun yang biasalah. Kamu dari mana saja kata Cindy hari ini kamu tugas di luar kantor. Ah itu. Perlahan Leon segera mundur lalu duduk di sebuah sofa yang ada di kamar tersebut. Aku ada sedikit urusan. Tapi semuanya sekarang sudah selesai. Zeva ikut duduk di samping sang suami sambil menyilangkan kakinya. Urusan apa sih? Ada saja. Yang jelas aku tidak akan macam-macam. Mau aku bekerja di lingkungan kantor ataupun di luar kantor yang ada di pikiranku hanya kamu dan keluarga kita, setiap detik yang aku lalui dalam pikiranku hanya tentang bagaimana membuat kamu, Lily dan Mama happy. Leon mengalihkan pandangannya melihat sebuah paper bag di atas meja sofa. Sepertinya ada yang habis belanja.
Baiklah, aku akan melihat bagaimana cara istriku menghabiskan uang hari ini. Ah, itu hanya beberapa lembar baju dinas. Sontak kedua mata Leon membulat sempurna saat mendengar kata baju dinas. Benarkah? Leon meraih paperback itu dan langsung melihat isinya. Leon nampak terpana saat melihat pakaian satin tipis beraneka warna di dalam paperback tersebut. Wow, kamu benar-benar istri yang sangat memahami suami. Baiklah, malam ini kamu pakai yang warna merah marun ini saja, pasti akan terlihat sangat estetik. Zeva tersenyum lebar memperlihatkan deretan gigi putih yang begitu rapi. Tadi maunya seperti itu, tapi baru saja aku datang bulan. Leon terperangah seraya menjatuhkan lingerie itu dari tangannya. Hah, Datbul. Zeva mengangguk pelan, lalu kembali tersenyum. Ia mengalihkan panempatngannya ke bagi 4N1 TV booth sang suami. CVP, Bobo yang nyenyak dulu ya Lele Jumbo, aku libur dinas dulu. Hahaha. Saat Zeva tertawa dengan begitu renyah, Leon nampak terpaku dengan tatapan datar seolah sudah bisa membayangkan hari-hari yang akan ia lewati tanpa pergulatan panas di malam hari seperti biasanya. Pagi ini Flora akhirnya mulai membuka mata perlahan setelah kemarin berhasil melalui masa kritis. Ia menatap asing ke arah ruangan di hadapannya yang didominasi warna putih dan abu-abu. Akhirnya kau sadar juga. Flora menoleh ke samping menatap seorang pria berjas putih yang sedang duduk di sana. Kakao. Apa aku sedang bermimpi? Kenapa kamu bisa duduk di sini bersamaku sekarang, Bara? Ya, pria itu adalah Bara. Ia baru saja masuk ke dalam ruangan itu setelah tadi penjaga yang ditugaskan oleh Uncel Mike baru saja keluar sebentar untuk mengurus beberapa dokumen pembayaran lanjutan, karena ada beberapa obat tambahan untuk Flora. Kau lah, Flo. Apa kau pikir dengan menelan begitu banyak obat penenang akan membuat hidupmu berubah menjadi lebih? Cek, tadinya aku berpikir sudah mati. Kau menyebalkan, datang kemari hanya untuk mengataiku. Huff, lihatlah di saat seperti ini pun tidak ada keluarga yang menemaniku. Di sini lagi-lagi hanya ada kamu, apa kamu khawatir kepadaku? Mendengar hal itu membuat Bara segera berdiri dari posisi duduknya. Ia tidak ingin membuat Flora menjadi salah paham. Apapun yang terjadi Bara sudah berjanji kepada dirinya sendiri untuk tidak mengulang rasa yang sama kepada orang yang salah. Aku sedikit khawatir kepadamu. Bagaimana bisa seorang mantan mahasiswi kedokteran MIT konyol karena obat penenang? Sebentar lagi penjagamu akan datang, aku pergi. Pandangan Flora tidak pernah lepas dari Bara yang hendak berbalik pergi meninggalkan ruangan tersebut. Tunggu, apa sekarang kau akan benar-benar mengabaikanku, bahkan jika aku berkata aku membutuhkanmu? Langkah Bara seketika terhenti, ia membalik tubuh memandangi Flora dari jarak 2 meter. Tidak, aku tidak mengabaikanmu, aku pikir kita tidak terlalu dekat sekarang. Kenapa? Apa sekarang kau mulai mengerti arti hadirku selama ini? Maaf, terlambat karena rasaku tidak lagi sama, bahkan mungkin sudah musnah. Kedua netra hitam Flora nampak berkaca-kaca saat mendengar ucapan Bara. Bara, kau setega ini. Keegoisan yang kamu jadikan tujuan hidup, perlahan membuat satu persatu orang yang menyayangimu hilang rasa simpati. Dulu Leon, dan sekarang aku. Doakan, agar aku menemukan wanita yang menghargai ketulusanku, lanjut Bara. Hembusan nafas Bara terdengar lirih keluar, ketika untuk kesekian kalinya ia melepaskan rasa sakit yang ditorehkan oleh Flora selama ini. Beristirahatlah, sebentar lagi keluargamu pasti datang. Flora tidak dapat mengatakan apapun. Ia hanya bisa terbaring lemas di sana seraya terus memandangi Bara hingga menghilang dari balik pintu ruang rawatnya. Aku pikir setelah terbangun nanti aku akan keluar dari mimpi buruk ini.
Namun kenapa semuanya malah tambah memburuk, batin Flora.